Dalam episode kali ini kami mengunjungi sekolah SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut. Sosok inspiratif yang akan kami temui adalah Ibu Rina Hotma. Seorang guru yang menginspirasi melalui prestasinya. Juara 2 lomba mengajar materi APBN tingkat nasional yang dilaksanakan Kementerian Keuangan. Perempuan yang akrab disapa Rina ini telah mengabdikan dirinya untuk menjadi guru di perbatasan lebih dari 10 tahun. Baginya, mengajar adalah caranya untuk berkontribusi mencerdaskan generasi penerus bangsa. Rina Hotma percaya, guru harus terus berinovasi dengan ide-ide yang kreatif sehingga dapat menciptakan metode pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. Yuk, kita belajar bersama Ibu Rina Hotma dalam episode Ngobrol Bareng Kominfo Capture ke-36, Guru Berprestasi di Perbatasan Negeri yang Menginspirasi. Selamat pagi Pak, Bu. Ya pagi Pak, ada yang bisa kami bantu Pak? Saya dari Diskominfo, kita kebetulan ada janji dengan Ibu Rina untuk interview. Oke, Bu Rinanya lagi mengajar di belakang Pak. Bapak bikin ini dulu ya, buku tamu dulu. Oke, terima kasih. Oke, mari saya antar Pak. Bah. Ya Pak. Makasih ya Pak, permisi. Permisi. Bu Rina. Oh, iya Bu ya. Ada apa Bu ya? Ini ada orang Kominfo, ada dengan Bu Rina. Oh ya. Selamat pagi Bu. Oke Bu Rina, saya tinggal Mas Fadli dengan Bu Rina. Oke, makasih Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Bu, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi ini udah masuk ngajar, udah masuk lagi Bu ya setelah COVID kemarin, ini udah mulai normal lagi belajarnya? Sudah ada kira-kira 2 minggu lebih. Baik, Bu, kami dari Kominfo dan kebetulan hari ini kita akan bahas topik mengenai guru berprestasi menjadi inspirasi di perbatasan, Bu. Ya. Jadi hari ini kita rencananya mau ngajak Ibu untuk ngobrol-ngobrol, tapi mungkin setelah jam selesai gitu. Oke, silakan. Ini kan kami udah sedang pembelajaran ini diskusi, tapi beberapa menit lagi, 2-3 menit lagi kami akan selesai. Bagaimana nanti kalau kita lanjutkan di perpustakaan aja, Pak? Boleh, Bu. Terima kasih. Kalau gitu saya boleh sapa adik-adiknya dulu, boleh ya? Silakan, Pak. Baik, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatli Kailani, kembali lagi di acara Ngobrol Bareng Kominfo, chapter ke-36. Dan hari ini saya sudah berada di SMA Negeri 1, Bunguran Timur Laut, dan kita berada di episode yang sangat spesial, yaitu Prestasi Guru Perbatasan yang Menginspirasi. Dan hari ini kita sudah bersama Ibu Rina Hotma. Ibu Rina Hotma ya, Bu? Ya, Rina Hotma, boleh. Bu, tadi kita udah lihat Ibu di kelas mengajar, proses mengajar, dan sebelumnya selamat Bu, karena akhirnya juara 2 lomba video mengajar APBN ya Bu? Ya, Baik. terima kasih. Boleh ceritakan sedikit Bu, atau mungkin kita mulai dari dulu perkenalan dulu ya Bu. Siapa seorang Rina Hotma? Saya Rina, saya di sini sudah 10 tahun mengabdi. 10 tahun mengabdi. Kemudian di daerah lain, Kecamatan Serasan, saya ada setahun lebih. Jadi kalau totalnya saya ada 11 tahun lebih sudah mengabdi di Natuna. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi. Mengajar mata pelajaran ekonomi ya Bu? Iya. Baik, selama ini kan seorang Rina Hotma dikenal sebagai seorang guru Bu. Ya. Adakah sisi lain yang tidak orang ketahui tentang seorang Rina Hotma Bu? Saya senang untuk ngevlog aja Suka di ngevlog YouTube. ya Bu? Iya. Itu ngevlognya baru-baru sekarang atau memang sudah hobi sejak lama Bu? Sudah lama, cuman kok dipublikasikan baru 2 tahun ini. Baru 2 tahun dipublikasi. Boleh Bu dikasih tahu channel Ibu? Mungkin ada yang mau subscribe? Ada video amatir video. Video amatir video. Baik. Bu, hari ini kita bicara tentang prestasi guru yang menginspirasi di perbatasan, Bu. Kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana Ibu menerjemahkan kata inspirasi berdasarkan profesi Ibu seorang guru, Bu? Kalau inspirasi artinya bisa kita memotivasi, mengajak orang lain untuk mengikuti perkembangan ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi orang banyak bisa meniru dan kemudian hasilnya akan positif untuk masyarakat luas. Kalau dari profesi seorang guru, bagaimana kemudian Ibu menginspirasi murid-murid, dan misalnya menginspirasi melalui profesi begitu?
Kalau saya seorang guru, kadang saya tanya siswanya itu mau cita-cita jadi apa. Jadi guru juga boleh, untuk profesi lain juga boleh. Kemudian sebelum mereka mencapai itu, saya mengajak mereka untuk memperbanyak ilmu dulu. Memperbanyak ilmu, karena itu nanti kan itu bisa menjadi modal mereka untuk hidup mandiri setelah lulus dari sekolah. Hidup mandiri. Kalau ada kutipan yang mengatakan bahwa baiknya seorang murid itu dicontohkan oleh guru yang baik. Ibu setuju tak dengan pertanyaan itu? Tidak secara keseluruhan ya, karena anak itu punya karakter, punya potensi sendiri, punya pemikiran sendiri, dan punya bakat sendiri. Tanpa guru sebenarnya anak itu bisa berhasil. Karena kan guru kan tidak hanya yang ada di sekolah. Benar. Guru dari sumber pengetahuan dari buku, internet, atau pengalaman orang lain juga itu bisa dikatakan sebagai guru. Jadi kalau anak itu mau berhasil, tidak 100% dari guru. Tapi kemungkinan besar guru punya pengalaman dan punya prosedur dan punya prinsip yang bisa diterapkan anak-anak. Baik, benar. Jadi anak-anak bisa belajar dari media apapun, tapi guru punya tanggung jawab untuk mengarahkan anaknya dengan lebih baik. Baik, luar biasa. Baik Bu, kita berangkat tema hari ini Bu, guru berprestasi. Nah, menurut ini Ibu juara 2 ya Bu, juara 2 lomba tingkat nasional, lomba mengajar video mengajar APBN. Nah, kalau sebelum-sebelumnya ada tidak Bu prestasi-prestasi sebelumnya sebelum lomba video ini? Saya dulu kalau untuk karena saya di sini sebagai PNS, ketika prajabatan saya memperoleh juara 4 dari peserta diklat jabatan. Kemudian tahun 2012 saya termasuk guru berprestasi juara 1 tingkat sekolah, kemudian tingkat kabupaten juara 3. Luar biasa. Jadi memang berprestasi itu salah satu passion ya Bu? Iya. Passion sekali. Nah, kita bercerita tentang soal lomba video APBN Bu. Boleh ceritakan sedikit Bu tentang lomba ini? Lomba APBN ini sebenarnya tujuan Kemenkeu itu untuk menyampaikan ke masyarakat luas bahwa APBN itu wajib untuk diketahui oleh masyarakat. Karena itu kan uang rakyat. APBN itu sumbernya dari uang rakyat dan dibelanjakan untuk rakyat demi kemakmuran secara keseluruhan dari warga negara itu. Jadi mau dia anak-anak, mau dia orang tua, mau dia pejabat, khususnya anggota DPR, wajib tahu itu gitu. Wajib tahu itu. Ya. Dan kenapa itu harus ditanamkan sejak dini di usia sekolah begitu? Itu sangat penting ya, karena anak sekolah sekarang kan mereka ada istilah gratis belajar sampai kemudian wajib belajar. Nah, program itu kan tidak hanya semata-mata pemerintah mempunyai moto wajib belajar, tetapi pemerintah tidak berhenti membiayai mereka. Mereka biayai melalui dana BOS yang ada di sekolah. Kalau daerah itu ada BROSDA. Kemudian untuk membantu siswa tidak mampu ada KIP. Nah, itu semua dana itu kan dihasilkan oleh APBN. Jadi anak-anak harus tahu APBN itu uang mereka. Dan mereka harus mengoptimalkan, memanfaatkannya. Jangan begitu mendapat uang bantuan lalu dibelanjakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Jadi tujuannya untuk mendukung pendidikan mereka. Jadi anak-anak sekolah wajib mengetahui APBN itu apa, sumbernya dari mana, kemana arahnya. Dan setelah mereka nanti tamat, mereka jadi pemangku jabatan, pembuat regulasi, mereka udah punya modal yang lebih prinsipil seperti itu. Baik Bu, tapi kita tahu Bu, mungkin saya pribadi juga begitu, maksudnya APBN itu sepertinya berat untuk dibahas. Bagaimana kemudian Ibu mengubah materi yang demikian berat untuk mudah dipahami dan menarik bagi anak-anak Bu? Simpel saja, yang ada di lingkungan sekolah ini kan semua dana APBN. Sekolah, gedungnya, laboratorium, peralatan komputer, peralatan laboratorium, kemudian perlengkapan siswa untuk di perpustakaan, di kelas, infokus, alat tulis, itu kan didanai APBN. Jadi kalau mereka, tanda kutip ya, semena-mena memanfaatkannya tidak optimal, berarti APBN itu akan sia-sia. Jadi dengan begitu mereka tahu, oh ini uang negara, uang kita. Pajak dari mereka, pajak dari orang tua mereka, itu dikumpulkan oleh negara. Itulah penerimaan atau pendapatan. Kemudian disalurkan menjadi belanja. Jadi belanjanya ke kita, ke siswa kita. Jadi kalau kita sia-siakan, sama saja kita menyia-nyiakan uang kita. Jadi dimanfaatkan semua fasilitas yang ada di sekolah ini, baik dia bantuan KIP atau bantuan yang lain atau KIS, mereka harus tahu itu uang mereka, jadi jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Nah, sebagai edukasi kita bersama Bu, seandainya ini tidak APBN tidak dimanfaatkan dengan baik atau tidak tepat sasaran mungkin, apa yang mungkin akan terjadi, dampak terburuk yang mungkin akan terjadi? Sama dengan rumah tangga kita akan berutang. Dan utang kita tidak akan pernah lunas sampai kita mati.
Karena kita tidak tahu anggaran belanja rumah tangga. Orang tua kita tidak tahu berapa penghasilannya. Kemudian dia mengeluarkan lebih banyak. Jadi ya berlakulah yang disebut dengan pepatah zaman dulu, lebih besar pasak daripada tiang. Nah akhirnya dia terlilit utang sampai mati. Jadi kalau misalnya APBN itu disia-siakan, ya kita wajib, warga negara kita tidak akan makmur. Karena tujuan dari APBN adalah memakmurkan semua warga negara Indonesia. Nah kalau itu tidak tercapai, kita menyanyiakan APBN, kita akan miskin sampai kita mati. Kemudian kita hanya bisa mengeluh, wah ini utang pemerintah, dia nggak tahu utang itu utang kita, bukan utang pemerintah. Benar, baik. Jadi pemahaman tentang APBN sendiri itu penting, karena APBN tujuannya untuk memakmurkan masyarakat itu sendiri. Jadi dengan memanfaatkan secara baik, maka kita akan tahu bahwa APBN itu akan berguna. Kalau tidak, dia akan malah menjadi mengancam kehidupan manusia. Benar, Bu. Nah, kita bicara konten yang Ibu ikutkan dalam lomba, Bu. Nah, bisa cerita, Bu, kontennya seperti apa yang Ibu ikutkan dalam lomba sehingga itu memenangkan juara 2 tingkat nasional? Itu konten lomba mengajar APBN, bukan khusus untuk guru ekonomi, tetapi secara umum guru SMA yang ada di Indonesia. Guru SMA, SMK, dan madrasah ya? Iya, dan MA. Jadi itu fokus sama guru, dan perlombaan itu baru pertama kali diadakan oleh Kemenkeu. Biasanya ada olimpiade ekonomi itu, dan debat ekonomi itu hanya dilakukan oleh anak SMA, kemudian sama mahasiswa. Nah ini untuk menghargai guru, maka Kemenkeu membuat satu kategori untuk guru, yaitu lomba mengajar APBN. Nah kalau pada dasarnya kan guru itu udah pintar, kemudian udah antisipatif. Pada dasarnya guru itu cerdas. Orang lain belum berpikir, mereka pasti udah bertindak gitu. Nah sama halnya dengan kami. Jadi kami pilih yang unik. Mereka akan membuat mungkin lebih hebat, videonya lebih oke. Apalagi mereka di kota ya. Sementara kami kapasitas terbatas, kemudian daerah kami apa adanya, lingkungan sekolah kami apa adanya. Jadi saya hanya berpikir ada banyak ide, tapi kita pilih yang lebih sederhana dan orang lain lebih mudah mencerna, tapi tanpa harus merendahkan konten dari video itu gitu. Dia punya martabat tapi sederhana gitu. Biarkan orang lain yang menggunakan teknologi yang canggih dengan view yang mungkin lebih wah, tapi kami lebih ke naturalnya. Kemudian orang akan menikmati bahwa itu di dalam itu mengedukasi, namun untuk alur ceritanya itu seperti drama gitu. Jadi tidak membosankan, kami pilih yang seperti itu. Jadi memang kontennya dibuat semenarik mungkin. Ya. Tidak lebih baik, lebih berbeda sedikit lebih baik daripada lebih baik. Jadi memang dibuat paling berbeda, tapi itu kemudian menjadi spesial di mata juri. Luar biasa. Dan Ibu, ketika saya nonton kemarin hari final lombanya, dan saya melihat sendiri bahwa ketika nama Natuna dipanggil itu cukup membanggakan, Bu. Kenapa kemudian itu terpikir oleh kami untuk membuat guru berprestasi di perbatasan? Karena kami memahami kondisi di Natuna sendiri bahwa banyak keterbatasan, terutama dari tadi Ibu bilang alat-alatnya, bagaimana daerah luar itu sudah berbicara tentang teknologi, berbicara tentang kemajuan, tentang R40, kita masih berbicara tentang keterbatasan gitu. Dan itu kenapa kami memilih Ibu sebagai seorang guru yang berprestasi, kemudian itu menginspirasi, dan itu luar biasa, Bu. Nah, kalau kemudian kita bicara konten, masih konten ya, Bu. Pesan yang ingin disampaikan dari konten sendiri apa sih, Bu? Mungkin kita bicara target dari kontennya. Apakah itu untuk siswa, untuk masyarakat umum, atau memang dibuat seringan mungkin agar bisa diterima oleh semua kalangan? Itu untuk masyarakat umum. Karena kan kita ketahui netizen sekarang udah pada pintar gitu. Benar. Pintar, tapi pintar pula menelan hoax gitu. Yang sering saya dengarkan itu kalau di medsos itu adalah pemerintah berutang zaman itu yang kadang itu bikin saya apa. Tapi saya pikir nanti bertahap videonya, meski tidak dilombakan, kami akan lanjutkan video itu tentang kenapa satu negara bisa berutang gitu. Tapi kami untuk lomba ini kami pilih yang lebih ringan, yang dasarnya dulu, basicnya dulu. Jadi masyarakat tahu untuk video berikutnya itu berangkat dari mana, seperti itu. Tapi tujuan daripada video ini kami buat itu selain daripada ikutkan lomba, sebenarnya cara kami untuk mengedukasi masyarakat luas. Tapi khususnya anak-anak di sekolah. Jadi anak-anak itu di samping kita kasih mata pelajaran khusus di ekonomi, di kelas 11 ada APBN, tapi mau semua jurusan, mau semua strata kelas, mereka maunya mengetahui apa itu APBN, tujuan APBN itu apa. Jadi mereka bisa tahu bahwa suatu saat jika mereka mendapat bantuan atau apapun yang mereka ingin sumbangkan, mereka tahu bahwa APBN itu adalah
uang mereka, uang rakyat yang harus dimanfaatkan secara optimal. Baik. Nah, kan untuk jadi pemenang lomba, terus pembuatan create videonya itu pasti ada tantangan. Apa sih tantangan terbesarnya? Tantangannya sih, karena kita kan bekerja dengan manusia bukan mesin ya. Benar. Terus ada banyak kepala, banyak pemikiran, banyak ide. Jadi cara menampung ide itu, bagaimana semua ide yang mau menyumbangkan ide itu kita harus hargai, dan kebetulan ide-ide yang ada di situ kan bermanfaat. Jadi di situ beratnya menyatukan ide-ide menjadi satu kesatuan yang lebih baik untuk kita tampilkan seperti itu. Nah, ketika diumumkan menang, perasaannya gimana, Bu? Bangga. Bangga. Maksudnya sudah kemudian diprediksi pasti akan menang karena proses pembuatan memang diniatkan untuk menang, atau memang hanya ingin berpartisipasi waktu itu, Bu? Kami udah prediksikan menang. Prediksikan menang. Jadi memang harus punya sebuah keyakinan kalau mau ikut lomba jangan tanggung-tanggung. Iya, karena idenya kami pilih dari ide yang cemerlang gitu. Berarti memang strateginya adalah memilih sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Luar biasa. Baik, Ibu. Kita masih bicara bahas konten. Tadi saya ingat sekali ketika Ibu diwawancara oleh Bapak Dirjen Keuangan, yang Ibu mengatakan bahwa saya tidak mau membahas utang karena akan panjang gitu. Iya. Jadi saya memilih topik bagaimana saya terus mengedukasi tanpa memikirkan apa yang orang katakan tentang hutang, terus tentang hoax ataupun hal-hal negatif. Iya. Kenapa itu dipilih, Bu? Kenapa harus dipilih mengenyampingkan masalah utang? Kenapa Ibu tidak memilih waktu itu untuk menjawab pertanyaan kenapa Indonesia berhutang? Karena saya pikir tahu dulu. Itu ibarat tadi saya katakan itu rumah tangga. Kalau kita tahu keluarga orang tua kita berhutang karena tidak cukup gajinya, sementara belanjanya lebih besar. Jadi tahu dulu dari mana sumber pendapatan orang tua. Jadi kita pun harus tahu dari mana sumber penghasilan negara. Kemudian sumber itu sudah jelas atau sudah konsisten nggak? Setiap bulan kita terima kah? Setiap tahun kita terima dengan jumlah yang sama atau jumlah yang lebih besar? Kan kadang penerimaan itu bisa lebih kecil. Sehingga nanti kita bisa akan berutang. Nah, untuk menceritakan itu akan sangat panjang. Jadi bagusan anak itu tahu dulu sumbernya dari mana, kemudian secara garis besar dibelanjakan kemana. Jadi basicnya dulu yang saya tampilkan. Jika kemudian suatu saat nanti ada kesempatan di tahun depan masih ada lomba ini, kami akan angkat soal kenapa satu negara itu bisa berutang. Jadi memang pemahaman dasar itu diberikan kepada anak-anak agar mereka bisa menganalisa keadaan dan masalah. Ketika mereka lihat masalah, mereka akan menganalisa dulu, bukan kemudian berdasarkan opini mereka yang tidak punya dasar yang jelas ya, Bu. Jadi memang kemudian harus belajar dulu, tahu dulu, baru berbicara. Begitu yang ingin disampaikan. Nah, dari setelah pengumuman itu nanti prosesnya apa lagi ya, Bu? Dari kementerian sendiri nanti prosesnya apakah Ibu akan diundang ke Jakarta atau bagaimana? Ya, yang 5 besar akan diundang berdialog dengan Ibu Menteri Sri Mulyani, kemudian keliling di kantor Kementerian Keuangan RI. Oh, jadi klinik coachingnya memang di kementerian? Iya. Baik, luar biasa. Semoga ini jadi langkah awal ya, Bu, buat Natuna. Semoga ini juga bisa dikenal oleh Natuna. Dan teman-teman, kita akan lihat bagaimana video dari Ibu Rina diwawancara oleh Dirjen di saat final lomba ya, Bu. Final lomba dan pengumuman lomba. Nanti kita akan kembali setelah video berikut ini. Tetap di Ngobrol Bareng Kominfo, capture ke-36, prestasi guru di perbatasan yang menginspirasi. Peringkat kedua. Untuk peringkat kedua jatuh kepada dari Natuna Kepulauan Riau, SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Ibu Rina Hotma AR Siahaan. Komunikasi kita lancar ya, internet lancar ya di Natuna ya? Lancar Pak, di sini sudah 4G. Alhamdulillah sudah 4G nih. Pak Bobi sudah 4G di Natuna, Pak Bobi. Mereka bisa berhemat dan memanfaatkan semua fasilitas yang mereka dapatkan di sekolah. Misalnya penggunaan KIP atau KIS. Jadi mereka maksimal tidak istilahnya tidak semena-mena memanfaatkan apa yang dikasih oleh pemerintah. Terima kasih Bu Rina dan terima kasih juga untuk partisipasinya membangun generasi muda kita yang paham mengenai APBN, dan mudah-mudahan kita bersama-sama menciptakan generasi muda yang lebih cinta kepada tanah air kita dan kelak bisa meneruskan pembangunan dengan lebih baik.
Perkenalkan, nama saya Rina Siahaan dari SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saya akan menyajikan video Siapa Takut Mengajar APBN. Linda, Ibu pesan kopi mix 1, nasi goreng 1. Oke, makasih ya. Oke, Ibu ya Bu. Iya, kalian lagi makan. Iya Bu. Makan juga ya Bu? Iya. Linda, Ibu pesan teh jus ya? Ya. Mari Ibu. Linda, Ibu Milo dingin. Saya Milo dingin juga ya. Bu Rina, ini lapangan basketnya sudah bisa digunakan ya Bu? Untuk sekarang ini belum dulu ya Nestor, karena kita harus menunggu pengumuman dulu. Nanti kepala sekolah akan kasih tahu. Kalau udah setelah terima, nanti akan diberitahukan, baru kita bisa gunakan. Kenapa kita harus nunggu orang nyerahinnya Bu? Itu kan milik sekolah kita, dibuat di atas tanah sekolah kita Bu. Emangnya bikin lapangan bola basket itu pakai uang siapa sih Bu? Oh iya Bu, baru kepikiran mes guru yang di sana itu pakai dana apa? Terus Bu, fasilitas di sekolah ini Bu, seperti perpustakaan, lab komputer, laboratorium fisika, biologi itu Bu, dan alat musik yang ada di sekolah ini Bu, seperti gitar, keyboard, alat-alat musik seperti band gitu Bu, pakai uang apa Bu? Oke, pertanyaan kalian bagus-bagus ya. Jadi semua bangunan ini fasilitas sekolah kita itu, baik di ruangan kelas, kemudian perpustakaan itu, laboratorium komputer, laboratorium fisika, kemudian laboratorium biologi, ada lapangan basket itu, alat band yang kita punya, alat musik yang kita punya, itu semuanya uang negara. Jadi yang kita pakai itu uang negara, itu juga uang kita. Kalau pernah kalian mendengarkan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, yang pernah mengatakan APBN adalah uang rakyat. Jadi asal uang itu dari kita, dari rakyat untuk rakyat. Maksudnya apa Bu, APBN uang rakyat? Jadi, yang dimaksud dengan APBN adalah uang rakyat karena di dalam APBN itu ada pendapatan negara. Nah, pendapatan itu bersumber dari rakyat, uang kita. Nah, contohnya pajak. Kita membayar pajak kepada negara. Sebagai warga negara yang baik, kita harus taat pada aturan negara. Negara kita mengatur bahwa warganya harus membayar pajak. Nah, contoh pajak yang harus kita bayar adalah pajak bumi dan bangunan, yaitu rumah kita yang kita tinggalin itu dan rumah kita di mana dia berdiri, tanahnya, kita harus bayar pajak. Nah, itu bagian dari pendapatan negara. Selain daripada pajak bumi dan bangunan, kita menggunakan kendaraan. Jadi pajak kendaraan itu juga bagian dari pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah di suatu negara harus menyusun anggaran pendapatan dan belanja setiap tahun. Dan APBN ini digunakan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan,
meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat. Lalu, bagaimana kami bisa membantu menghemat belanja negara sedangkan kami masih pelajar, Bu? Belajarlah lebih giat lagi. Jangan mencoret-coret, apalagi merusak fasilitas gedung dan lain-lain yang ada di sekolah kita ini. Jangan mencoret meja, kursi, tembok, dan merusak taman. Pasti tahu dong, kalau kalian mencoret itu, maka sekolah kita akan mengeluarkan dana lagi untuk memperbaikinya. Kalau kalian berada di perpustakaan, hati-hati mengambil dan menyimpan buku. Ketika meminjam buku, bukunya dirawat agar tidak rusak. Manfaatkan semua fasilitas yang diberikan kepada kita secara optimal. Ketika harus berada di lab komputer, gunakan komputer itu sebaik-baiknya agar tidak sia-sia pengadaannya. Dan kemudian sebagai anak kita pelajar, ingatkan orang tua kita agar tetap mau membayar pajak. Dengan melakukan itu semua, maka kalian sudah ikut mencapai tujuan APBN dari sumbangan kita sebagai pelajar. Sama dengan rumah tangga kita. Kita memiliki anggaran yang kita sudah rencanakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Demikian juga sebagai suatu negara. Suatu negara akan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk satu periode tertentu. Penyusunan APBN setiap tahun memiliki fungsi dan tujuan berbeda-beda. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1 menyatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Baik lagi bersama saya Muhammad Fatli, dan sekarang saya bersama Bu Ritna dalam episode Prestasi Guru di Perbatasan Negeri yang Menginspirasi. Jadi kita sudah ngobrol panjang lebar bagaimana Ibu Rina bercerita tentang inspirasi dan akhirnya menjuarai kompetisi tingkat nasional, yaitu dari Kementerian Keuangan tentang materi ajar APBN. Nah, Ibu Rina, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar, tadi kita juga ada nonton bagaimana video Ibu ketika diumumkan menjadi juara, itu luar biasa sekali, Bu. Sekarang kita ingin bahas sedikit tentang tantangan Ibu sebagai guru di era digital, Bu. Bagaimana Ibu melihat tantangan seorang guru di era digital sekarang, Bu? Karena sekarang kan lagi orang lebih cenderung, dan itu sudah suatu kebutuhan bahwa kita selalu harus bersinggungan dengan teknologi digital. Jadi guru tidak boleh kalah. Kita mau tua mau apa itu nggak ada alasan, karena memang kita kan ada kesempatan untuk belajar. Jadi kalau siswa sudah paham dengan teknologi, kita jangan sampai kalah. Minimal kita satu langkah lebih tinggi dari kompetensi mereka di bidang teknologi. Jadi guru harus up to date, selalu mengupgrade diri dia, entah dia harus belajar atau dengan membaca atau dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Apalagi sekarang ada banyak webinar-webinar tentang teknologi, penggunaan perangkat digital dan lain sebagainya. Dan kemudian kan sekarang belajar juga kita udah pakai teknologi juga. Kita hanya melulu buku atau guru hanya ceramah, tidak. Ada banyak media yang kita bisa gunakan ketika kita mengajar. Jadi intinya guru itu harus mampu meningkatkan kualitas dirinya mengikuti yang namanya teknologi. Jadi memang di era digital sekarang guru-guru memang dituntut untuk kreatif ya, Bu. Ya. Dan menurut Ibu tantangan guru-guru untuk upgrading diri tadi, Bu, apakah itu didukung oleh pemerintah, Bu? Didukung. Kementerian Pendidikan sering melakukan seminar-seminar, fintech, tergantung kita guru, kita mau tidak gitu. Kalaupun kita tidak ikut menjadi peserta pada hari itu, kan ada siaran ulangannya di YouTube atau di media lain, jadi tidak ada alasan guru untuk ketinggalan gitu, untuk mengikuti zaman itu tidak ada alasannya. Baik. Nah, kalau tantangan sendiri, Bu, maksudnya kita kan tidak berada di kota besar, kita berada di perbatasan. Kalau kita kaitkan konteksnya guru perbatasan, kalau di mata Ibu sendiri apa sih tantangan guru di perbatasan itu sendiri, Bu? Mungkin kita hanya sulit untuk bertemu dengan masyarakat luar. Dan sekarang
mungkin karena pandemi atau mungkin udah zamannya sekarang tidak harus tatap muka. Yang penting ada internet, ada banyak aplikasi yang bisa mempertemukan kita dengan orang luar lain. Jadi meskipun kita di perbatasan, selama masih ada internet, saya rasa tidak ada istilah ketinggalan. Jadi tantangannya nggak begitu besar ya. Kalau bagi saya, buat saya itu dimanapun saya berada, selagi masih ada internet, jaringan internetnya lancar, maka tidak akan ada kendala, tidak ada istilah, wah kami ini orang kampung, orang pulau, tidak. Jadi ya terima kasih untuk Kominfo, selama ini jaringan internet itu sangat lancar. Nah, beda kalau misalnya kita pun di kota, tapi kita tidak melek dengan teknologi, kemudian kita tidak punya jaringan internet, itu jauh lebih ketinggalan daripada kita di perbatasan. Jadi kita boleh di perbatasan, kita boleh terluar, kita boleh terpencil, tetapi kita tidak akan mau dikatakan tertinggal. Tapi itu selama masih ada jaringan komunikasi. Jadi selama ada jaringan komunikasi, kita harus terus berinovasi ya, Bu. Iya. Jadi ini bukan hanya tentang masalah infrastruktur, tapi bagaimana kita mendorong diri kita untuk terus maju. Iya. Gitu. Nah, Bu, seandainya ada satu pertanyaan ini, kita beralih ke sektor pendidikan. Seandainya Ibu punya satu saran baik untuk pendidikan di Kabupaten Natuna sendiri, apa yang Ibu serasa harus dibenahi, Bu? Pertama kan, guru dengan kepala sekolah itu adalah tiang yang paling penting untuk kemajuan pendidikan. Jadi pendidikan berhasil kalau gurunya memang mapan dalam kompetensinya. Demikian juga dengan kepala sekolah. Karena kalau misalnya seorang guru tidak sadar bahwa dia guru, apalagi sekarang guru itu kan standar minimalnya adalah S1. Dia tidak sadar S1 bahwa S1 itu harus lebih cerdas, harus lebih mapan, harus lebih kompeten. Nah, disitulah membuat pendidikan gagal. Jadi kalau selama kita masih sadar dan mau meningkatkan kualitas diri kita, pendidikan itu akan maju dimanapun dia. Mau dia pulau, mau dia di pulau terluar, terpencil atau dimanapun. Baik, jadi memang kualitas pendidikan itu tergantung dengan sumber dayanya ya, Bu. Dan salah satu prosesnya adalah dengan upgrading diri tadi. Baik, teman-teman, luar biasa sekali hari ini. Hari ini adalah episode Guru Berprestasi di Perbatasan Negeri yang Menginspirasi. Kita bersama dengan Ibu Rina Hotma. Jadi tadi Ibu Rina Hotma telah menyampaikan ceritanya, inspirasinya, dan pandangannya tentang pendidikan. Dan itu sangat luar biasa dan menginspirasi sekali, Bu. Tapi sayang sekali, kita sudah berada di akhir episode dan kita akan dengarkan closing statement langsung dari Ibu Rina Hotma mengenai tentang pendidikan, prestasi, dan profesinya sebagai seorang guru. Silakan, Bu, closing statementnya. Oke, jadi kita sebagai, ini pesan saya untuk anak-anak kita pelajar, kita punya perangkat dan kita punya jaringan internet, kita manfaatkan untuk menggali pengetahuan kita. Demikian juga dengan Bapak Ibu guru, khususnya di Natuna, kita bisa belajar dan bisa melatih diri kita dengan fasilitas digital sekarang. Jadi kita bisa memanfaatkannya. Baik, ada lagi, Bu, tambahan? Untuk teman saya, khususnya Bapak Egi, yang sudah membantu merekam dan mengaudit video kami sehingga semaksimal itu, terima kasih. Tanpa beliau dan tanpa rekan-rekan saya di SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut, video itu tidak akan masuk dalam nominasi atau bahkan mungkin tidak terupload. Jadi kita punya ide, tetapi kita butuh orang lain yang mengeksekusinya dengan tepat. Kita butuh kerjasama dengan rekan-rekan kita. Sepintar apapun kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa orang lain, tanpa rekan, kemudian tanpa pimpinan kita. Baik, Ibu. Bu, terima kasih sekali. Luar biasa hari ini saya banyak belajar dari seorang Ibu Rina Hotma. Semoga ini menjadi inspirasi juga teman-teman ya, Bu. Dan semoga nanti video tersebut bisa sustainable, bisa berepisode-episode dan terus mengedukasi anak-anak. Baik teman-teman, demikianlah acara kita hari ini, Ngobrol Bareng Kominfo Capture ke-36, dan semoga kita dapat terus menjadi inspirasi bagi seluruh anak-anak, menggerakkan anak-anak untuk terus maju menjadi Natuna yang jauh lebih berjaya. Karena dengan internet lancar, tentunya masyarakat pintar. Saya Muhammad Patli Kailani dari Natuna menyapa Indonesia. Sampai jumpa.